Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Tema kita hari ini adalah mengapa setan tidak diampuni. Kelihatannya tidak banyak orang yang mempermasalahkan hal ini. Apa hubungannya kita membahas ini gitu? Ini sangat penting. Kebenaran itu semuanya penting, saudara. Nggak ada yang bisa diabaikan sedikit pun. Sebab selalu berdampak dalam hidup kita. Selalu ada dampaknya. Segala sesuatu yang tidak berdampak atau dampaknya negatif, itu pasti bukan kebenaran. Meskipun manusia pandai bersilat lidah. Percuma. Kita tidak akan pernah menjumpai di Alkitab bahwa setan itu punya kesempatan untuk diampuni. Nggak ada. Tidak ada, saudara. Kita tidak pernah juga menjumpai di Alkitab bahwa setan itu mau bertobat. Nggak pernah ada. Mengapa? Ini pertanyaan besar kita di pagi hari ini. Subtema pagi yang ini adalah tujuan pengampunan. Nanti subtema keduanya rusak total. Itu penjelasannya nanti, ya. Mengapa demikian? Ya, sebelum kita mengerti mengapanya, kita harus mengerti juga natur Allah. Natur Allah sehubungan dengan hal ini. Banyak orang mengerti bahwa Allah itu Maha Kasih, penyayang, pengampun. Dia sempurna. Dia adil, tegas, apalagi dia Maha Kudus, dan sebagainya. Kalau kita mengerti dengan benar natur Allah itu seperti apa, maka kita akan mengerti mengapa setan tidak diampuni. Banyak orang tidak mengerti, mengertinya cuma satu sisi. Misalnya, Allah itu Maha Kasih, harusnya mengasihi gitu. Nah, itu satu sisi. Padahal ada natur Allah yang lain lagi, ada banyak. Semua natur itu bareng berjalannya, tidak salah satu saja. Ciri kesesatan adalah menekankan satu hal. Dia tidak melihat secara keseluruhan. Jadi cuma satu hal saja yang disoroti terus-menerus. Ya, kita harus mengerti secara lengkap Alkitab supaya utuh kebenarannya. Jadi jangan sebagian. Sebagian kebenaran belum tentu kebenaran. Kalau saya bilang begini, saudara di ruangan bawah itu, bukan di sini, contohnya ada suatu ruangan. Ada orang bilang begini, di ruangan itu tidak ada singa, saudara masuk aja. Mungkin dia nggak bohong loh. Memang nggak ada singa, tapi ada ular. Itu bukan kebenaran, itu kejahatan namanya. Enggak, saya nggak bohong. Iya, tapi kamu menyembunyikan kejahatan di dalamnya. Nah, makanya kebenaran itu salah satu naturnya adalah murni, utuh. Ini akan diseminarkan khusus nanti di bulan April. Mungkin sekitar Sabtu, tanggal berapa itu ya? 20 atau berapa ya? 20 ya. Saudara ya, di bulan April ini akan ada seminar, serial panjang di sini. Hari Sabtu jam 9 pagi mulainya. 9 sampai jam 1 lah mungkin. 2 sesi. Pastikan saudara ikut. 7 natur kebenaran. Dunia ini saya lihat sesat karena melanggar natur kebenaran. Kalau saudara ikut itu akan mengerti. Si ini sesat ini, si ini sesat ini. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk membedakan. Jangan heran kalau sebagian saudara juga sesat. Merasa benar. Coba nanti kita benerin. Pelan-pelan ya. Melalui natur kebenaran. Nanti saya usahakan jadi buku tebal. Jadi itu modal utama supaya jangan orang tertipu oleh si iblis itu. Natur kebenaran ini diekstrak dari Alkitab. Oh, ternyata kebenaran itu begini begitu. Ya. Nah, pagi ini akan kita terapkan. Mengapa setan tidak diampuni? Mengapa manusia masih diberi kesempatan untuk bertobat? Mengapa? Sedangkan setan atau iblis dan roh-roh jahat tidak ada kesempatan. Ada orang yang mencoba, para teolog mencoba menjawab hal itu. Satu,
Karena setan jahat karena maunya sendiri. Tidak ada yang goda, jahat. Jadi udah nggak bisa bertobat ya, maunya sendiri katanya. Tapi kalau manusia jatuh karena digoda setan, katanya begitu. Ya tidak tepat juga. Kenapa? Karena roh-roh jahat, para malaikat jatuh karena apa? Digoda sama si iblis kan? Diajak Lucifer. Tapi kok nggak diampuni? Salah itu para teolog tuh. Saya sudah lama baca ini, salah ini. Waduh, menggampangkan masalah gitu ya. Allah memang kasih, saudara. Allah adalah kasih. Tetapi mengapa setan tidak diampuni? Kita baca dulu 1 Yohanes 4 ayat 8 ya. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jika manusia tidak punya kasih, artinya ia tidak mengenal Allah. Makanya hari ini, pagi ini, coba diresapi benar-benar. Kalau Allah itu kasih, dan kita tidak punya kasih, pasti binasa. Karena nggak cocok. Seleranya nggak cocok, frekuensinya nggak cocok, chemistry-nya nggak cocok. Kalau Allah Maha Kudus, sedangkan manusia nggak kudus, nggak bisa ketemu Allah. Makanya perintah Tuhan jelas, logis sekali. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Logis. Siapa bilang Alkitab tidak logis? Kalau orang mencoba sesuatu dari Alkitab yang tidak logis, perlu dicurigai. Itu pasti mistis. Mistis itu nanti lama-lama jadi sekte dia. Pasti. Hati-hati loh saudara. Siapa bilang Allah kita tidak logis? Allah kita sangat logis, melebihi logis bahkan. Melebihi logika manusia. Tapi bukan berarti di bawahnya logika manusia tidak logis. Pasti salah itu. Saudara. Ya. Jadi Allah itu kasih adanya. Tapi bukan berarti kasih yang bisa dipermainkan. Bukan berarti kasih yang sembarangan. Kasihnya Allah, ingat, dia adil juga. Dia tegas. Dia maha kudus. Dia sempurna. Dia nggak bisa dimain-mainkan kasihnya. Jadi ada orang yang tanya saya begini. Katanya Allah itu kasih, kenapa manusia dimasukkan ke neraka? Kenapa ada neraka? Berarti Allah itu nggak kasih gitu. Itu yang pikirannya cupet itu begitu. Dia cuma tahu natur Allah kasih. Dia nggak tahu Allah itu adil. Allah itu kudus. Allah itu sempurna. Dan sebagainya. Ya. Nah pagi ini kita tekankan lagi. Coba kita baca Yohanes 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16 ini sudah jadi ayat hafalan sejak sekolah minggu nih. Karena begitu besar kasih Allah. Siapa itu? Allah Bapa. Akan dunia ini. Sehingga ia di situ siapa? Bapa. Telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa yang dikaruniakan? Anaknya yang tunggal, Yesus. Rupanya Bapa punya anak tunggal Yesus di surga. Dikaruniakan kepada dunia ini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada syaratnya enggak hidup kekal? Ada nggak? Ya ada, kalau nggak percaya nggak hidup kekal, binasa. Kalau percaya, hidup kekal. Keselamatan itu bersyarat, saudara. Supaya yang percaya saja yang selamat. Yang nggak percaya binasa. Jangan dirubah-rubah Alkitab itu. Ya, ada orang yang merubah Alkitab loh. Tulisannya apa diartikan lain. Itu bahaya, saudara. Siapapun orangnya. Bahkan malaikat turun dari surga ngerubah Alkitab. Dia pasti setan sebenarnya. Jangankan manusia. Itu kebenaran itu sesuai fakta. Fakta ayat Alkitab itu jangan dirubah-rubah. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Yang nggak percaya binasa. Pasti. Bayangkan Bapak sangat mengasihi putra tunggalnya. Manusia binasa nih. Sehingga putra tunggalnya dikirim ke dunia ini. Turun ke dunia mengosongkan diri.
jadi manusia seperti kita. Supaya kita beroleh selamat yang percaya. Yang nggak percaya binasa. Clear. Ayatnya sederhana. Yohanes 1 ayat 12. Dicatat itu ayat-ayat itu. Mulai dari 11 dulu. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa ia di situ? Ya Yesus yang datang kepada milik kepunyaannya. Udah jelas itu. Ya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Siapa yang menolak? Yesus. Itu Israel. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kan begitu. Sederhana loh ini. Ada syaratnya enggak? Jadi anak Allah. Ada. Semua orang yang menerimanya, yang menolaknya enggak selamat. Enggak ada. Bayangkan ya, Bapak mengorbankan putra tunggalnya. Manusia menolak. Kebangetan enggak itu? Diselamatkan tidak mau. Waduh, iblis itu sangat licik. Saudara. Dia bermain kata-kata, dirubah-rubah. Supaya manusia enggak percaya pun selamat, asal berbuat baik. Yang begitu itu. Supaya orang asal jadi Kristen selamat. Percaya kok dengan mulut. Binasa itu nanti mereka. Yang percaya itu yang melakukan kehendaknya. Ada syaratnya. Enggak bisa tanpa syarat. Kasih Allah itu memberi kesempatan kepada seluruh dunia, seluruh manusia agar bertobat. 1 Yohanes 2 ayat 2. Saya kasih contoh ya orang yang merubah-rubah ayat Alkitab. Saya kasih contoh. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Ia di situ siapa? Tuhan Yesus. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia atau sebagian? Seluruh. Dirubah-rubah sama orang. Sama para teolog. Yesus mati untuk sebagian manusia saja katanya. Itulah teori predestinasi itu. Coba bayangkan, manusia berani ngerubah Alkitab. Tulisannya seluruh dunia. Nanti ngeles kalau ditanya. Seluruh dunia itu hanya orang-orang yang percaya Pak maksudnya. Memang di seluruh dunia gitu. Padahal maksudnya ini semua manusia dikasih kesempatan yang sama. Hati-hati ya. Meskipun seminarnya belum mulai, kebenaran sesuai fakta. Kalau tulisannya seluruh jangan dirubah sebagian. Ya. Ada banyak sekali kesesatan di dunia ini. Merubah Alkitab. Tulisannya apa dirubah. Waduh, ya udah deh. Kita nggak usah diskusi kalau gitu. Mazmur 145 ayat 8. Ada orang bilang, kok ayatnya dikit, sekarang saya banyakin. Nanti udah dibanyakin ngomongnya gini, kok banyak banget ayatnya? Nanti saya sedikit lagi. Udah gitu, orang tuh rewel tau. Mazmur 145 ayat 8. Coba ya, 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Panjang sabar. Tapi ada batasnya enggak? Ada, namanya panjang itu ada. Artinya kalau orang tidak mau bertobat, murtad terus sampai mati, ya ke batas kesabaran Tuhan sampai di situ kau binasa. Enggak percaya, binasa. Jangan bersilat lidah dari kata-kata Alkitab ya. Ini clear, jelas sekali ini. Tapi Allah juga kasih adanya. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Gak ada dosa yang gak bisa diampuni oleh Tuhan. Kecuali memang tidak mau diampuni. Itu beda. Bukan salah Tuhan lagi kalau tidak mau diampuni. Yesaya 49 ayat 15.
Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya sendiri? Bisa nggak? Harusnya tidak ya, harusnya ya. Tapi seandainya bisa pun, sekalipun dia melupakannya, Tuhan berkata gini, aku tidak akan melupakan engkau. Amin. Tuhan itu luar biasa, saudara. Dia sangat mengasihi kita. Manusianya yang nggak bisa dikasihi. Diberkati, dipakai Tuhan, lama-lama nyeleweng. Ya, dijadiin aktivis, sok-sokan, sombong. Dijadiin kaya dikit, pikirannya mau kawin lagi. Banyak tuh yang begitu itu, punya duit dikit mau kawin lagi. Manusia itu kebangetan. Makanya saya pernah bicara begini, kalau manusia itu ke neraka nggak usah disesali. Memang dia pantas ke neraka. Tapi sebelum itu kita kasih dia, kita kabarkan kebenaran, kita ingatkan supaya bertobat. Ya enggak? Tapi kalau setelah mati masuk neraka, nggak usah dikasihani. Artinya dia memang pantas masuk neraka. Karena Tuhan itu kasih tapi dia menolak. Kalau kita mengasihi dia, kita melawan Tuhan tuh. Keputusan Tuhan dia masuk neraka. Loh kok kita mengasihi? Mengasihi itu selagi masih hidup. Jangan setelah mati. Setelah mati sudah final semuanya. Ya. Kehendak Allah. Ini satu lagi. Faktanya Alkitab berkata apa sih keinginan Tuhan itu? Kehendak Allah itu apa? Fakta aja kita baca di Alkitab. Ya, saya sering akan bicara fakta. Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kehendak Allah apa? Supaya orang fasik kembali kepada Tuhan. Supaya orang jahat bertobat. Itu kehendak Allah. Allah tidak menginginkan kebinasaan siapapun. Bertobatlah. Itu fakta di Alkitab ya. Jangan dirubah-rubah. Ada orang yang merubah di luar sana. Allah sebelum dunia dijadikan sudah menentukan yang ini nanti kuciptakan binasa nih. Nasib. Takdir. Predestinasi namanya dalam kekristenan. Nanti sebagian ini akan cinta aku selamat kuciptakan memang begitu. Salah itu. Nggak ada itu di Alkitab. Di Alkitab itu yang ada, biarlah ia kembali kepada Tuhan. Kita baca Yehezkiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Nggak berkenan loh, Tuhan nggak suka orang fasik binasa. Ya. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. Dari kelakuannya supaya ia hidup. Supaya nggak binasa maksudnya. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati hai kaum Israel? Tuhan sedih. Israel dipilih sebagai umat pilihan. Tapi meskipun dipilih oleh Tuhan sebagai umat pilihan ternyata bisa binasa. Kan begitu. Makanya Tuhan, aduh bertobatlah kau. Jangan begitu, jangan jahat begitu, nanti kamu binasa. Itu jelas banget loh padahal. Ya. Jadi kalau kita baca Alkitab itu harus jujur, harus apa adanya. Nggak boleh ngarang-ngarang sendiri itu. Israel sangat mendukakan Tuhan. Disayang Tuhan. Dijadikan umat pilihan. Tapi malah melawan Tuhan. Mestinya kita semua hidup di zaman sekarang. Sudah 2000 tahun berlalu sejak kematian Tuhan Yesus. Mestinya kita sudah pintar harusnya. Ya Tuhan, aku tidak mau melawan Engkau. Mestinya begitu. Mestinya hidup kita itu nggak usah agamawi. Mestinya hidup kita ini nggak usah rumit-rumit pakai teori ini, teori itu. Mestinya Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Mestinya begitu.
Seperti seorang anak itu loh, kepada orang tuanya. Mau menyenangkan kan? Coba kalau ada orang tua punya anak ya, nakal banget gitu. Waduh, marahin. Sementara kita sudah bukan anak-anak, kita sudah umur berapa, mari kita belajar menyenangkan Tuhan. Ada amin? Tujuan orang benar itu menyenangkan Tuhan. Sayang sekali banyak orang meleset. Mestinya kita semakin tua semakin menyenangkan Tuhan. Tapi ada orang-orang yang semakin tua semakin menyenangkan dirinya sendiri. Semakin dia egois, semakin dia sombong, angkuh. Waduh, mengerikan loh saudara. Karena waktunya nggak lama lagi mati. Kita juga begitu loh. Jangan sampai begitu ya saudara ya. Ada amin saudara. Kerinduan kita hanya satu, menyenangkan Tuhan. Itulah yang tidak pernah dimiliki oleh setan dan iblis dan roh-roh jahat. Dia tidak pernah punya rindu. Tidak pernah. Itulah sebabnya ia tidak pernah diampuni. Manusia yang merindukan hal lain dunia, dia musuh Allah. Itu salah satunya itu. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia terkutuk kata Alkitab. Setan tidak pernah ada pikiran mengasihi Tuhan sama sekali. Mengapa demikian nanti sesi 2 saya jelaskan. Maksudnya sekarang adalah, kalau pengampunan itu, Tuhan mengampuni itu ada tujuannya. Bukan tanpa tujuan, ada tujuannya. Bukan begini, Yesus mati di kayu salib, kau selamat semua yuk ikut ke surga. Oh bukan begitu. Yesus mati di kayu salib supaya kamu semua, supaya kita semua. Apa? Itu cari di Alkitab, itu ada. Itu yang tidak pernah dilakukan banyak orang. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan tidak pernah merancang si A nanti binasa, sebelum lahir sudah ditentukan. Omong kosong itu. Itu orang bohong itu. Mana mungkin firman Tuhan salah? Yang salah kau pasti. Kan begitu. Ya. Melainkan supaya semua orang berbalik dan sebagian orang atau semua orang. Jangan dirubah-rubah. Keinginan Tuhan itu semua orang selamat. Itu loh. Ya. Nah, kalau demikian, kita harus tahu tujuan pengampunan itu. Apa sih pengampunan itu diberikan? Kenapa sih? Kenapa? Oh, karena begitu besar kasih Bapa. Oke, baik. Lalu kenapa kok lewat pengampunan? Dicatat baik-baik ya. Pengampunan itu diberikan supaya satu, supaya kau bertobat. Supaya tidak buat dosa lagi. Jangan sudah diampuni tetap aja seperti dulu. Tetap aja gak berubah. Binasa. Binasa saudara. Kisah Rasul 3 ayat 19. Oleh karena itu, sadarlah dan bertobatlah. Supaya dosamu dihapuskan. Kalau orang tidak sadar, tidak bertobat, artinya tidak dihapus. Artinya tetap binasa. Artinya tidak diampuni. Kan begitu. Kalau nggak sadar. Jadi pengampunan diberikan supaya setelah diampuni, bertobat. Supaya diampuni, jangan buat dosa lagi. Kalau terus diulang, itu namanya pengampunannya tidak ada. Nggak ada pengampunan. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Kata-katanya semua lagi nih. Semua loh, bukan sebagian. Tapi di luar sono diganti sebagian manusia. Orang yang melawan ayat Alkitab terkutuk dia.
Semua orang diganti sebagian sama dia. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Siapa itu? Tuhan Yesus. Jadi pengampunan diberikan supaya kamu jangan hidup untuk dirimu sendiri lagi ya. Supaya kita semua hidup untuk Dia yang telah mati untuk kita. Jadi pengampunan diberikan supaya hidupku untuk Tuhan. Jangan seperti belum bertobat untuk diri sendiri. Nah, itu tujuan pengampunan yang kedua. Supaya kita mengerti bahwa kita hidup ini untuk bagi Dia, bagi Tuhan. Ya. Yang lebih jelas lagi Yohanes 1 ayat 12. Tadi sudah kita baca. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Pengampunan diberikan supaya apa? Supaya manusia menjadi anak Allah melalui proses panjang. Supaya manusia boleh percaya dan memberi diri dipimpin oleh Roh melalui proses pendidikan panjang. Sehingga menjadi anak Allah akhirnya. Menjadi anak Allah itu bukan agamanya Kristen gitu, bukan gitu. Menjadi anak Allah itu berubah kodratnya, cara berpikirnya berubah, seleranya berubah, pergaulannya berubah, cara hidupnya berubah, cara ia berbicara berubah, cara makan minumnya berubah, semuanya berubah. Kalau tidak, binasa. Ada ajaran yang membuat orang binasa. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Kau nggak usah jadi orang baik. Kau nggak usah berusaha hidup kudus. Nanti Tuhan yang kerjakan dalam dirimu. Udah akibatnya orangnya males-malesan udah. Merasa selamat. Kan gitu. Itu pasti ulahnya si iblis itu. Memelintir-melintir Alkitab. Pasti. Manusianya nggak bermaksud jahat, tapi ketipu oleh si iblis. Nah, ini fakta loh yang saya bicara ini. Berkodrat anak Allah itu bukan sekedar beragama, bukan. Ya. Menjadi anak Allah itu prosesnya panjang. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Itu jelas banget di situ. Menjadi anak Allah itu ya. Coba kita baca ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau kita dikasih pengampunan, supaya kita bisa mempersembahkan seluruh tubuh kita yang hidup. Yang hidup bagaimana? Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Itu maksudnya. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan seperti dunia. Gampang iri hati. Gampang dengki. Gampang sombong. Nggak mau belajar. Berubah, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Akal budinya dirubah gitu loh, jangan begitu. Itu orang dunia itu yang kau miliki itu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kan begitu. Untuk menjadi anak Allah itu prosesnya panjang. Satu lagi, setan atau iblis tidak pernah jadi anak Allah. Justru dia yang memprovokasi supaya manusia menjadi anak setan. Itu. Makanya tidak pernah ada kesempatan untuk diampuni. Setan tidak pernah. Karena tidak bisa. Dia mengalami pembaharuan akal budi, menjadi anak Allah. Nggak bisa dia. Apalagi 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mengenakan kodrat ilahi. Supaya jadi anak Allah. Anak Allah ya berkodrat Allah, berkodrat ilahi. Itu maksudnya. Ya. Kalau Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Filipi itu, Filipi 2 ayat 5.
Filipi 2 ayat 5. Saudara, catat ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Pernah nggak iblis bisa mengenakan pikirannya Kristus Yesus? Nggak mungkin. Makanya nggak pernah ada pengampunan. Makanya manusia kalau pikirannya nggak ada pikiran Kristus Yesus, sama dengan si iblis. Sama persis. Apa bedanya? Makanya nggak diampuni. Iblis tidak pernah ada pengampunan, saudara, karena iblis tidak mungkin mengalami semua ini. Manusia itu diampuni tujuannya apa? Supaya ia pun mengampuni yang bersalah kepadanya. Sebab kalau kau tidak mengampuni, kamu pun tidak diampuni oleh Bapa kita yang di surga. Itu jelas sekali. Coba dibaca Matius 6 ayat 14 sampai 15. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bisa nggak setan mengampuni? Nggak bisa. Makanya nggak diampuni. Manusia ada yang seperti setan? Ada. Karena nggak mau mengampuni. Ya sama udah. Apa bedanya? Setan sebenarnya cuma bentuknya aja manusia. Itu sebabnya setan tidak pernah ada kesempatan bertobat. Karena nggak bisa diampuni. Bukan karena Tuhan tidak mau mengampuni. Tidak bisa diampuni. Karena diampuni itu supaya orangnya bertobat. Supaya menjadi anak Allah. Lah setan bagaimana? Kalau manusia diampuni tetap tidak berubah ya memang anak setan. Sebenarnya begitu loh. Kalau mau vulgarnya itu begitu. Cuma banyak orang ngomongnya halus. Jadi orang nggak nangkep gitu. Kalau di sini anak setan itu memang. Aduh. Satu lagi, Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Jangan menghakimi. Orang yang suka menghakimi orang lain itu bukan anak Allah. Itu anak setan loh, saudara. Sebab hakim yang sebenarnya Tuhan. Kita bukan hakim. Kita nggak boleh menghakimi orang lain. Orang bersalah pun kita nggak boleh hakimi. Orang bersalah kita ampuni. Kecuali ia bersalah tidak mau bertobat dan jahat dan membahayakan semua orang. Ya kita eliminasi dia. Kita singkirkan dia. Membahayakan pekerjaan Tuhan gitu ya. Kita singkirkan dia. Tapi kalau selama itu bisa diampuni, ya kita ampuni. Nggak masalah. Jangan gini, ini ibu-ibu biasanya. Aku sakit hati Pak. Suamiku itu waduh Pak, kasarnya minta ampun. Loh iya tapi firman Tuhan bilangnya begini. Kalau nggak ngampuni nggak diampuni. Belajar mengampuni ya. Jangan banyak alasan. Kalau banyak alasan nanti makin lama makin meleset karakternya. Jauh, saudara. Jauh kemana-mana. Jadi kalau tujuan pengampunan itu supaya orangnya tidak berbuat dosa. Supaya dia jadi anak Allah. Supaya berkarakter ilahi. Lah setan mana bisa? Makanya tidak diampuni. Diampuni buat apa? Oh dia memang jahat terus selamanya. Nggak bisa. Manusia yang jahat selamanya ya sama dengan setan. Nggak bakalan diampuni. Makanya Alkitab mencatat ada dosa-dosa yang tidak diampuni. Ada nggak? Ada. Salah satunya menghujat Roh Kudus. Kalau orang menghujat Roh Kudus, pasti tidak diampuni. Menghujat itu bukan menghina dengan mulut ya, bukan. Artinya ia sudah tidak mau dengar pimpinan Roh Kudus. Ditegur pun udah nggak mau dengar. Udah tuli dia. Udah tuli benar. Dikasih tahu kebenaran di depan matanya, tuli dia. Buta dan tuli. Itu sudah mengeraskan hati namanya. Contohnya di Alkitab ada lagi Fir'aun. Fir'aun dikeraskan hatinya. Kenapa? Tadinya baik emang enggak, tadinya sudah keras. Yang mengeraskan 5 kali pencobaan yang pertama itu, tulah. Akhirnya dikeraskan oleh Tuhan, kamu memang enggak mau bertobat, enggak diampuni lagi. Itu. Pokoknya kalau orang sudah divonis, enggak ada pengampunan itu artinya sudah keras. Sudah tidak bisa dirubah.
Kalau sudah tidak bisa dirubah, tidak ada pengampunan. Ini merupakan pelajaran buat kita semua. Kalau kita tidak bisa dirubah, kita tidak bakalan diampuni, saudara. Kita semua mau berubah, amin. Lupa, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Lupakan, saudara. Perasaan itu dilupakan, jangan mengikuti perasaan. Sebab kalau kita mengikuti perasaan, aku sakit hati Pak sama dia. Jangan, itu yang menjatuhkan, membinasakan manusia. Kita harus melepaskan semuanya. Orang jahat, ya kasihan ya dia nanti ke neraka tuh kalau nggak bertobat. Gitu. Jangan aku kesel nih. Nah yang masih bisa kesel ya, belajar. Jangan kesal, oleh apapun jangan kesal. Kita mesti jadi anak Allah. Mengenakan kodrat ilahi, yang tadi itu. Kalau kodrat ilahi nggak bisa kita kesal. Kita cuma lihat, ya kok dia begitu ya. Gitu aja. Nggak pakai kesel, awas. Nah, apalagi pakai awas. Kalau pakai awas itu artinya menghakimi. Menghakimi itu artinya menghukum, saudara. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi pilihan cuma dua. Dalam hidup ini pilihan cuma dua sebenarnya. Cuman orang jarang bicara sekeras ini sih. Pilihan itu cuma dua. Apakah kita mau hidup seperti Tuhan Yesus? Ataukah hidup tidak sama dengan Tuhan Yesus? Kalau tidak sama artinya setan, nggak ada pilihan lain. Seperti siapa? Pilihannya cuma dua, mau seperti Yesus atau seperti setan. Kalau orang awam ya, atau jemaat deh. Kalau mau seperti Yesus, dengarkan firman Tuhan, belajarlah kepadaku kata Tuhan. Belajar Alkitab yang benar. Lakukan sesuai firman Tuhan. Lakukan. Itu kalau mau seperti Yesus. Jemaat. Berikan dirimu, persembahkan dirimu seluruhnya untuk Tuhan. Jangan pernah ada dalam hidup kita yang disisakan tidak untuk Tuhan. Semuanya itu untuk Tuhan. Kita menikah juga untuk Tuhan. Kerja juga untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Kalau semuanya untuk Tuhan kita nggak bakalan meleset kemana-mana. Karena banyak orang untukku, masalahnya itu. Semuanya untukku, semua lagi. Semuanya harus untuk Tuhan, saudara. Ya, amin ya. Itu kedengarannya klise gitu. Untuk Tuhan gimana caranya Pak? Lakukan semua hal yang menyenangkan Tuhan. Kalau mau jadi seperti Yesus. Kalau mau jadi seperti setan ya nggak usah pakai aturan. Otomatis jadi setan. Itu. Aktivis juga begitu. Aktivis ya aduh. Nggak usah aktivis deh. Pendeta. Pendeta kalau mau seperti Yesus harus mengenakan kodrat ilahi. Harus mengenakan pikiran perasaan Kristus. Jangan mengenakan pikiran diri sendiri. Ayat Alkitab aja dilawan. Gila nggak itu? Ayat Alkitab dilawan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ada yang lawan. Enggak, Yesus itu ya Bapak Pak. Loh, kalimatnya jelas. Yang mengaruniakan anaknya yang tunggal. Enggak, Yesus itu tuh Bapak. Bayangin, fakta dilawan. Udah jelas itu anak tunggal Bapak. Masih ngotot. Enggak, Yesus itu ya Bapak. Waduh, ini fakta loh. Fakta ini mengerikan loh. Kalau saya amati itu ngeri loh saya. Orang-orang ini binasa nanti. Berani melawan firman Tuhan. Binasa. Alkitab ngomong apa, dia ceritanya lain lagi. Teolog juga sama. Karena iblis itu teolog, saudara. Iblis itu pintar loh firman Tuhan. Dia bisa menggunakan teologi untuk menyesatkan orang. Itu iblis. Ya, hati-hati saudara. Makanya saudara harus jadi teolog. Bukan sekolah teologi maksudnya. Jadi teolog itu jemaat pun harus mengerti kebenaran maksudnya. Kalau enggak ditipu oleh si iblis, pilihan ada dua, mau seperti Yesus atau seperti setan. Kehendak bebas, kita semua milih. Makanya teori yang mengatakan kehendak bebas itu enggak ada Pak. Ada. Kau mau jadi setan atau jadi seperti Tuhan Yesus. Pilihan di tangan sendiri, bukan nasib itu. Jangan tiap hari nunggu gitu ya, aku mau seperti Yesus tapi nunggu. Gak ada. Proaktif, belajar. Yang membuat buta dan tuli itu ya saudara ya.
Yang pertama, kesombongan diri. Kalau orang sombong ya, kelewat sombong akhirnya dia menjadi seperti Lucifer. Akhirnya dia ngarang-ngarang sendiri, kebenaran pun dilawan. Itu kesombongan itu. Yang kedua, ambisi. Aku mau jadi hebat nih di mata dunia. Wah, ambisi. Wah, jadi sesat ya. Itu jadi sesat, saudara. Kedagingan apalagi. Kedagingan. Khotbah pinter, tapi kedagingan. Waduh, itu mengerikan itu sebenarnya. Jadi saudara, pagi ini kita belajar mengapa setan tidak pernah diampuni. Karena percuma diampuni. Diampuni dia tetap jahat, nggak bisa berubah. Manusia sama, yang diampuni nggak berubah ya binasakan Tuhan. Kita semua sama. Kenapa setan nggak diampuni? Karena dia tidak bisa berubah lagi, jahat selamanya. Percuma diampuni. Manusia juga begitu, kalau diampuni nggak berubah ya percuma. Percuma Yesus mati di kayu salib kalau kau tidak berubah. Dosamu tidak diampuni. Itu clear di Alkitab. Ya, jangan sampai kita rajin ke gereja tapi akhirnya sia-sia. Akhirnya sia-sia, saudara. Itu menyedihkan loh. Maka ya, saudara ya, dalam hidup ini, saya mengerti uang penting. Kita berkeluarga juga, kita bekerja, ada yang kuliah, ada yang dagang di pasar. Ya penting lah, itu bagian dari tanggung jawab kita, bukan? Sebagai manusia cari uang yang banyak, bagus. Tapi jangan matre. Gunakan uangmu untuk menolong sesama. Ingat, Kristus mati supaya kita tidak hidup untuk diri sendiri. Dukung pekerjaan Tuhan. Kan mestinya begitu. Mantep. Nggak usah ngomong persepuluhan dan sebagainya, nggak usah. Dukung pekerjaan Tuhan. Bagaimana engkau disuruh Tuhan. Kan begitu, tapi hiduplah kudus, tak bercacat, tak bercela, itu lebih penting. Makanya kebutuhan primer dalam hidup kita ini bukan makanan. Bukan minuman, bukan oksigen. Sebab itu bisa membunuh tubuh. Nggak ada oksigen. Kalau nggak ada makanan bisa bertahan berapa lama kita? Mungkin 3-7 hari bisa, 20 hari ada yang bisa. Setahun? Nggak mungkin, jadi mumi. Ya kan? Nggak ada makanan tuh. Tapi kalau nggak ada air, berapa hari aja mati orang. Kalau nggak ada oksigen, berapa menit mati? Menit. Jangan dicoba ya, tadi pitek sini. Berapa menit mati itu? Gak ada oksigen. Tapi semua itu yang mati cuma fisik tubuhnya. Tapi jiwanya gak mati. Rohnya tidak mati. Makanya Alkitab berkata, jangan takut sama yang bisa membunuh tubuh. Tapi takutlah terhadap yang bisa membunuh jiwa, membinasakan. Kebutuhan yang utama kita itu sebenarnya hanya Tuhan. Kalau kita sudah tahu kebutuhan utamanya Tuhan, maka seluruh hidup kita tahu bahwa itu dalam rangka untuk menyenangkan Tuhan. Bukan gini, aku butuh Tuhan, udah gak butuh kerja, gak butuh cari duit, nganggur aja. Bukan, itu salah itu. Karena kita butuh Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita ekspresikan dalam hidup kita sehari-hari yang nyata. Aku mau benar Tuhan. Aku mau Tuhan. Begitu mestinya. Jadi tidak ada yang kubutuhkan lagi Tuhan, selain aku berkenan kepada Tuhan. Selain aku berkenan di hadapan-Mu Bapa. Sebab pada akhirnya kita semua menghadap tahta pengadilan Kristus. Betul? Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa. Seperti Yesus putra tunggal-Mu yang selalu
berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Saudara, kita harus mengerti kehendak Bapa. Kita harus mengerti kehendak Tuhan Yesus, sehingga kita bisa hidup sehari-hari mengikuti kehendak Tuhan. Bagaimana aku harus berumah tangga sesuai kehendak Tuhan? Bagaimana aku harus melayani Tuhan di gereja sesuai kehendak Tuhan? Bagaimana aku harus membaca Alkitab sesuai kehendak Tuhan? Bagaimana aku harus menolong orang-orang sesuai kehendak Tuhan? Semuanya itu kebutuhan utama kita. Saudara, kalau saudara perhatikan ya, di gereja ini yang ditekankan kebenaran. Gak pernah ditekankan gini, puasa ya besok. Puasa itu tidak ada gunanya sama sekali, kalau manusianya tidak bertobat. Amin. Puasa sama istrinya diem aja. Sebenarnya pengen marah, tapi karena puasa gak berani marah. Nanti jam 5 teng, awas lo ya. Udah pas buka, dia. Soalnya udah gak puasa. Ngaco kan? Kalau puasa yang benar. Makanya puasa itu seumur hidup. Bukan cuman bulan-bulan hari tertentu, bukan. Puasa itu seumur hidup. Jangan pernah bicara sembarangan, karena lagi puasa. Jangan pernah makan sembarangan, karena lagi bener loh ya. Janji ya. Suami-suami jangan pernah kasar sama istrinya, karena lagi nanti ketahuan siapa yang gak puasa. Puasa yang benar tuh begitu ya. Pacaran yang benar karena puasa. Makanya kalau pacaran di tempat terang, paling depan sini, jangan mojok. Banyak orang saya lihat tuh gak puasa. Puasa sih, puasa makanan sebentar doang, tapi setelah makan jauh lebih banyak dari biasanya. Puasa macam apa itu? Makanya puasa nanti sore aku mau ke restoran itu tuh. Udah rencana duluan, menunya udah diketik sama dia. Ini puasa apa dendam nih? Aduh, makanya saya gak, puasa-puasa itu gak penting, gak ditekankan di sini. Tapi puasa seumur hidup. Jadi kalau ditanya orang, gimana Bu lagi puasa? Iya. Nanti bulan depan, gimana? Udah selesai puasanya? Masih. Loh kok terus? Iya, kita puasa terus. Lebih mantap, itu yang benar sebenarnya. Makanya mempersembahkan cuma 10%, itu bukan persembahan itu. Itu menghina Tuhan. Persembahan itu seluruhnya. 10% boleh, 5% boleh, gak apa-apa. Gak mempersembahkan juga gak apa-apa. Kalau uangnya pas-pasan kan gak apa-apa. Gak apa-apa, keluargamu lebih penting. Itu pun untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Orang harus dibukakan, harus cerdas, mengalami pembaruan akal budi. Jadi mengerti bagaimana mengasihi Tuhan, menyenangkan Tuhan dengan benar. Ya, rajin doa, bagus. Tapi rajin doa toh percuma kalau tidak berubah. Jangan salah ya, ntar dipotong lagi, ngajarin gak boleh doa nih. Banyak orang jahat di luar sana. Khotbah itu dipotong-potong suka. Saya cuma ngomong sederhana saja. Percuma kau agamawi, puasa, doa, tapi tidak berubah. Sombongnya makin sombong, angkuh, tidak rendah hati, tidak punya kasih terhadap sesamanya. Kan jadi omong kosong itu. Itu jadi ritual agama. Gak penting itu saudara. Yang penting nomor 1 berubah dulu.
mengenakan kodrat ilahi. Sebab kalau tidak jadi setan. Setan yang ke gereja. Setan yang rajin ke gereja. Bentuknya tapi manusia. Wah, itu mengerikan loh. Setan kita tahu, tapi kok bentuknya manusia kita nggak tahu ini setan. Ingat ya, mulai sekarang ya. Jadi kita sedang berpuasa selamanya. Itu baru mantap. Ya, kalau setan itu, wah, triknya banyak, saudara. Jangan bisa dibohongin sama setan. Ya, yang kita butuhkan itu cuma satu, mengerti kehendak Tuhan. Sehingga itu kita tidak melenceng kemana-mana gitu. Manusia itu gampang melenceng. Yang awam gak ngerti kebenaran melenceng berbuat dosa. Seks bebas, judi, matre, dan sebagainya. Yang mengerti kebenaran merasa sudah selamat. Padahal tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Yang pintar teologi baca Alkitab dikarang-karang sendiri artinya. Waduh, mengerikan dunia ini. Saudara ya, kita jadi keluarga besar di gereja ini. Jangan ada yang binasa. Amin. Kita berharap nanti ketemu terus di surga. Dengan kondisi yang beda loh. Kalau kita ketemu, Pak, ini Bapak yang mana ya? Soalnya udah gak gini Pak, muda lagi Pak. Mantap loh ya, Bu, muda lagi. Dan gak bisa mati selamanya. Di sana tidak ada kematian. Di sana hanya ada kebenaran, kekekalan. Itulah yang kita nanti-nantikan sebenarnya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti bulan Juli, tanggal berapa ya? Saya lupa terus. 4, 5, 6 pulang. Kamis, Jumat, Sabtunya pulang. Retreat. Bapak Ibu Saudara yang mau daftar silakan sebelum kuotanya habis. Ya. Kuotanya ada 400 peserta. Sekarang sudah 100 sekian yang daftar. Jadi nanti kalau udah tutup habis ya udah habis. Makanya Bapak Ibu yang mau ikut silakan menabung dari sekarang. Masih ada berapa bulan kan? Tadinya suka makan bakso, nggak usah makan bakso lah. Kenapa? Puasa. Nanti kita retreat kan enak, bisa bincang-bincang dalam suasana yang santai. Bisa keluarga beneran. Seperti keluarga aja gitu. Keluarga aja belum tentu ketemu retreat. Kita bisa jadi keluarga besar ya. Bapak Ibu yang punya anak yang umurnya sudah 12 tahun ke atas, silakan mendaftar di baptis. Yang masih baby, ada penyerahan anak. Yang mau nikah, ada bimbingan pranikah. Supaya tidak salah jodoh. Ya, supaya tidak nangis-nangis kemudian. Nah, apalagi, ajak temannya, saudara semua untuk dengar. Kalau belum mau ke gereja, bagikan saja link-linknya dulu biar dengar. Enggak, sesat itu gereja itu. Wah, kan gitu kan biasanya. Kasih linknya dulu, dengar dulu yang ini. Nanti kasih tahu sesatnya di mana ya. Kirimin yang enteng dulu, renungan malam. Yang cuma 5 menit. Iya kan itu kalem gitu kan. Iya. Tidur. Begitu ya. Kita itu berusaha loh. Nanti seminar di bulan April datang, ajak orang-orang. Biar terbuka mata hatinya. Terbuka pikirannya, perasaannya. Ini yang benar. Sebab hidup ini ditentukan apakah kita ketemu kehendak Tuhan, kebenaran atau tidak. Amin, saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, semua saya undang untuk bangkit berdiri. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Beriku mengerti.
saja. Saudara sekalian, sekarang kita mengerti mengapa setan tidak pernah ada kesempatan untuk diampuni. Jangan sampai ada di antara manusia yang seperti setan, tidak mendapatkan kesempatan untuk diampuni. Oleh sebab itu, saudara, rendahkan dirimu. Jangan meninggikan diri. Jangan sombong. Belajarlah, saudara. Belajar firman yang benar. Jangan sembarangan mengaminkan setiap ajaran. Belajar mengosongkan diri. Jangan punya ambisi apapun. Ambisi kita cuma satu, mengenal kehendak Bapa, melakukannya dalam hidup kita sampai selama-lamanya. Mari kita jadi keluarga Allah di bumi, saudara, di gereja ini. Katakan sekali lagi, beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa, temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya, selesaikan sampai akhirnya, selesaikan sampai akhirnya. Bapa di surga, ajari setiap kami untuk menemukan tempat kami dalam pekerjaan-Mu, sehingga kami boleh menyelesaikannya sampai akhir. Ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini. Terima kasih untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan. Bersyukur untuk jemaat-jemaat-Mu yang setia Tuhan, yang mau belajar menjadi anak Allah yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk proyek renovasi gereja-Mu ini. Biarlah ada banyak orang yang terbeban untuk ikut serta mendukung pekerjaan-Mu ini. Meluaskan pekerjaan Tuhan, renovasi ya Tuhan. Juga semua kami, sebelum kami sudahi pertemuan ini, kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, hikmat marifat, pengertian akan kehendak Tuhan turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.